lagi minum kopi, duduk santai sambil diskusi. Yuk belajar ilmu politik biar makin kritis setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan saya Saputra. Saya Agwatur Arman Fatailah. Saya Mutira Nafiza Wandra. Saya Eksalanta Febrit. Saya Michelle Morelli. Halo sobat. Nah, kali ini kami akan membahas berbagai pendekatan di dalam ILMU politik. Nah sobat, di dalam ilmu politik banyak sekali hal-hal yang akan kita bahas. Bisa saja di ilmu politik membahas bicara tentang kekuasaan, pemerintahan, atau perilaku pemilih. Nah sobat, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pendekatan legal, institusional, dan pendekatan perilaku. Pendekatan legal institusional berfokus kepada aturan formal, yakni konstitusi, undang-undang, dan lembaga negara. Pada intinya politik dipandang dari sisi hukum dan institusi resmi. Tapi ini dianggap terlalu sempit dikarenakan tidak melihat perilaku pelaku politik. Lalu muncullah pendekatan perilaku, yang mana pendekatan ini fokus kepada individu-individu masing-masing. Tentunya ini mengajarkan bagaimana cara mereka memilih, beropini, dan berpartisipasi. Metode yang digunakan adalah survei, statistik, dan data nyata yang lebih ilmiah dan faktual. Selanjutnya kita akan membahas tentang kritik perilaku dan pendekatan yang maksud. Tahu nggak sih teman-teman bahwa pendekatan perilaku juga sering dikritik. Katanya terlalu kaku dan lupa bahwa politik juga termasuk ideologi dan kedaulatan tersembunyi. Nah, pendekatan Marxis hadir sebagai kritik tajam. Melihat politik sebagai konflik kelas, negara seringkali berpihak kepada pemilik modal bukan rakyat. Maka dari itu, pendekatan Marxis hadir untuk membongkar struktur kekuasaan yang tidak terlihat tapi sangat menentukan. Sekarang kita akan masuk ke teori ketergantungan dan juga pilihan rasional. Nah, teori ketergantungan bilang bahwa suatu negara sulit berkembang karena mereka bergantung kepada negara yang lebih maju daripada mereka, di mana mereka hanya menyuplai barang-barang mentah. Sementara itu, negara yang maju dan kaya, mereka sudah menguasai pasar dan juga teknologi. Sementara itu, pendekatan pilihan rasional itu menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk rasional, di mana diartikan sebagai manusia selalu memilih pilihan yang paling menguntungkan untuk diri mereka sendiri. Nah, teori ketergantungan dan juga pilihan rasional sering digunakan untuk menganalisis politis, pilihan, dan juga lobby politik. Terakhir, ada institusionalisme baru. Pendekatan ini menggabungkan struktur dan budaya. Institusi bukan hanya tentang gedung dan aturan, tetapi tentang norma, nilai, dan pendekatan sosial yang membentuk perilaku politik. Kesimpulannya, semua pendekatan mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi, dengan kita menggabungkan berbagai sudut pandang, kita menjadi paham politik secara utuh.